Firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala kita Pastor Heriko. Kita doakan terus agar secepatnya juga gembala kita ini datang ke tempat ini, amin. Bersama-sama dengan sudah melonggarnya peraturan dan kebijakan dari pemerintah Hong Kong. Kita akan fokus menyaksikan, mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan. Firman-Nya berkuasa, iya dan amin. Amin, saudara. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita akan langsung tersambung dengan Jakarta. Silakan tim media. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom juga jemaat BIC Hong Kong yang hari ini live streaming bergabung dengan kita semua. Percaya kita sedang menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Amin. Ya, pesan Tuhan pagi hari ini kembali. Kalau 2 bulan yang lalu saya berbicara tentang power of unity, dan bulan lalu saya berbicara tentang power of jealousy. Tapi pagi hari ini judul firman-Nya adalah power of giving. Kuasa di dalam memberi. Kalau kita bicara giving, lagu yang terakhir itu mengingatkan pada kita apa yang Tuhan Yesus sudah berikan untuk saudara dan saya. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak terbatas. The ultimate power of giving itu sudah ditunjukkan melalui Kristus yang memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Kita tahu semua kita orang berdosa, upah dosa adalah maut, tapi dia membayar tunai di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saya kira untuk setiap orang percaya, Yohanes 3:16 ini adalah dasar. Dasar apa yang Yesus sudah lakukan, dasar, contoh, teladan bagaimana kita memberi. Kuasa dalam memberi. Yohanes 3:16 ini merupakan pokok dari semua cara kita memberi. Sebab kita ini orang-orang yang sudah merespon pemberian Allah, dan kita menerima pemberian Allah. Bagaimana kita sebagai penerima dari ultimate giving yang Tuhan sudah berikan, menghidupi dan mempraktekkan kuasa dalam memberi itu dalam hidup kita sehari-hari. 1 Yohanes 3 ayat 16 adalah guidance, tuntunan untuk bagaimana kita menghidupi teladan yang Yesus berikan dalam memberi melalui Yohanes 3:16. Tapi aplikasi dalam hidup kita 1 Yohanes 3 ayat 16. Begini bunyinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, saudara dan saya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, ini petunjuk untuk kita menghidupi Yohanes 3:16 yang Tuhan sudah teladankan dalam praktek aplikasi hidup kita sehari-hari. Sebagai orang yang sudah menerima kasih Kristus yang tidak bersyarat. Di situ dikatakan menutup pintu hatinya ketika melihat saudaranya berkekurangan. Ini berbicara compassion, belas kasih. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, saudara dan saya, karena ada compassion Yesus kepada saudara dan saya, sehingga dia menyerahkan diri untuk tebusan.
Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Good deeds based on His compassion in us. Itu yang harus dipraktekkan dalam hidup kita. Perbuatan baik yang dilandasi oleh belas kasih Kristus yang tidak bersyarat kepada saudara-saudara kita dalam hidup kita. Saudara, power of giving ini hanya bisa dirasakan kalau dipraktekkan. Kalau kita cuma menasehati, mengutip, membagi ayat, tapi tidak ada tindakan, tadi dikatakan dalam perbuatan, dalam action, bukan niat, bukan hanya di dalam hati, pengennya, maunya, rindunya, tapi dalam action, dalam perbuatan, baru kita bisa membagikan kasih Kristus yang tidak bersyarat. Action. Firman kita udah dengar begitu banyak loh setiap minggu. Tapi firman tanpa dipraktekkan, firman tinggal firman. Orang tidak bisa mengalami kuasa firman. Kita sendiri tidak mengalami kuasa firman. Bagaimana kita mempraktekkan? Yang pertama, giving self. Dimulai dengan memberikan diri. Giving self. Galatia 2:20 itu kan sudah mengingatkan kita, ya, lagunya lagu lama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Betul, Kristus dalam diri kita. Saudara, kita bilang Kristus dalam diriku, ya nih kalungku 3 on salibnya. Enggak jaminan Yesus ada dalam diri kita. Orang bisa lihat Yesus dalam dirimu ketika karakter Kristus mengalir melalui hidupmu. Karakter Kristus ada di mana? Galatia 5:22-23. Kasihnya, sukacitanya, kelemah lembutannya, kebaikannya, kemurahan hatinya, apakah itu mengalir dari hidup kita? Baru orang bisa benar ada Yesus dalam dirinya. Berapa banyak orang bilang Kristen mulutnya, perbuatannya lebih jahat daripada yang tidak kenal Tuhan Yesus. Saudara, hanya melalui perbuatan kita bisa dikenali. Giving self ada artinya betul-betul Yesus yang hidup dalam diri kita. Tidak gampang, saudara. Daging ini maunya kan diri kita yang lebih menonjol. Tapi kalau Kristus dalam diri kita, Kristusnya yang kelihatan. Perbuatan kita tidak lagi ada. Ya, perbuatan daging itu kan kita tahu. Daging ini tidak pernah ya melakukan yang benar. Karena daging ini sudah berdosa. Ya. Memberikan diri, giving self itu artinya menolkan diri kita. Bikin Yesus yang gede, guanya nol aja deh. Tidak gampang. Sebab diri kita ini, menolkan diri kita ini berarti kita tidak mempertahankan reputasi, tidak mempertahankan ego, tidak mempertahankan pride. Bukankah itu semua yang dikejar selama ini oleh dunia? Yang ujung-ujungnya pasti membawa kita kepada arogansi, nggak ada yang lain. Keinginan mata, keinginan daging itu bukan dari Allah, dan itu semua membawa kita dalam kehidupan ke dosa, ya. Arogansi membuat kita berjarak dengan Tuhan. Sebab kalau arogansi itu orang merasa sudah pintar, sudah ngerti, ya. Saya sering kali pakai analogi. Anak kecil waktu baru mulai merangkak itu masih jalan sendiri, tapi mulai mau jalan merambat-rambat itu kan perlu orang tua bantu, ya. Kita biasanya istilahnya bahasa Indonesia dititah, ya. Itu suster-suster paling sebel kalau anaknya mulai belajar jalan. Tiap malam pasti goyokan parem itu apa salon tas. Capek nunduk terus. Anaknya nggak berhenti, nggak ada capeknya. Asal nggak tidur, nggak makan, dia mau jalan terus. Arogansi itu seperti ini. Ketika dia sudah makin kuat kakinya, dia mulai nggak mau dipegangin loh sama susternya. Susternya pegang, dia dilepas. Nubruk, bangun lagi, jalan-jalan, ya, sempoyongan, kayak pendekar mabuk.
Kita semua pernah mengalami itu. Kekristenan kita juga demikian. Seringkali ketika kita mulai merasa kuat, ya, kita mulai tidak ketergantungan kita sama tuntunan Tuhan dan firman-Nya, makin kita abaikan. Saudara, persis kalau sudah posisi itu, arogansi pasti masuk. Giving self itu artinya aku butuh tuntunanmu sampai garis akhir loh. 2 Timotius 4 ayat 7, mencapai garis akhir mempertahankan iman, itu dengan kekuatan kita mustahil. Hanya dalam tuntunan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh kebenaran yang menuntun kita pada seluruh kebenaran, kita mampu mencapai garis akhir. Saudara jadi Kristen sama saya kan tujuannya untuk bisa mencapai garis akhir. Ketika sampai di sana imannya terpelihara, itu aja, nggak ada yang lain. Pagi hari ini, ya, ingat ya, Amsal 16 ayat 18 katakan kesombongan mendahului kebinasaan dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Giving self itu nol. Tidak mempertahankan apa yang selama ini daging bisikkan untuk dipertahankan. Lu kok mau sih diinjek terus? Semut aja diinjek, gigit kok kalau masih bisa gigit. Saudara? Tapi nol itu mengabaikan bisikan semacam itu dan tetap berpegang kepada kebenaran firman. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, itu nol. Yesus itu siapa? Mungkin dia bilang ya dia Tuhan. Ya Tuhan, tapi pada waktu dia ada itu dia 100% manusia, mengosongkan dirinya. Di Alkitab ada contoh yang paling jelas. Orang yang memberikan dirinya, giving self. Seorang anak darah namanya Maria. Ketika dia meresponi rencana surga untuk keselamatan umat manusia yang berdosa. Lukas 1 ayat 27 sampai 38. Tapi kita baca ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku. Maria giving self. Whatever yang aku harus hadapi, whatever harganya harus bayar, aku memberikan dirimu. Supaya apa? Rencana, proyek keselamatan saudara dan saya dari surga bisa terlaksana. Saudara, Maria memberikan dirinya, giving self. Ketaatan, percaya, meskipun ada harga, ada aib, resiko disebut ya, tekdum, hamil sebelum nikah, saudara. Tapi dia untuk rencana surga terjadi, dia giving self, memberikan dirinya. Matius 1 ayat 18-21. Perikopnya tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tapi ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, kita lihat orang yang giving self itu tidak dibiarkan nanggung resiko sendiri. Yusuf juga dapat hal yang sama. Pasangan ini merupakan ya pasangan yang giving self supaya rencana surga untuk proyek keselamatan manusia bisa digenapi. Apa nggak ada risiko? Wah, risikonya banyak.
Yusuf akan nggak jadi bully. Oh, dibully habis. Cukup. Lu itu alim-alim, ternyata alim-alim sambung ya. Kreatif banget. Baru bertunangan sudah hamil. Yang lain bilang cukup. Kok mau-maunya terima bekas? Siapa tahu itu Maria sama yang lain. Saudara. Tapi karena dia yakin, percaya bahwa dia terima privilege dari surga untuk proyek keselamatan umat manusia, dia bersedia untuk menanggungnya. Giving self nggak gampang. Tapi kalau kita bisa memulai dari diri kita untuk giving self, mengutamakan rencana surga daripada agenda kita pribadi, Allah pasti berperkara. Yusuf Maria menjadi privilege, menjadi orang tua dari bayi Yesus, juru selamat dunia. Luar biasa. Menerima kemuliaan dari surga. Giving self pasti membawa kemuliaan surga melalui hidup kita. Yang kedua, giving self yang pertama. Yang kedua adalah hukum yang terutama dikatakan kasihlah Allahmu dengan segala hati, jiwa, dan akal budi. Hukum yang kedua yang sama nilainya, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Giving self untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan, silahkan. Tapi yang vertikal semua iya, yang horizontal juga harus. Giving help kepada sesama kita. Nggak bisa cuma sana terus, tapi yang sini nggak ada. Bukankah makna salib Kristus jelas? Yang vertikal dan horizontal, baru ada salib Kristus, baru ada kasih Kristus yang tidak bersyarat nyata. Giving help, seringkali kalau bilang giving help, konotasinya ini kan materi. Saudara, bukan selalu materi loh. Dalam hidup ini begitu banyak loh yang kita bisa berikan sebagai giving help, sebagai pertolongan kepada sesama yang bukan materi. Tadi di 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan memberi berdasarkan berbelas kasih, compassion. Ya. Orang bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kalau orang mengasihi, pasti memberi. Banyak orang bisa memberi tanpa mengasihi loh. Karena obligasi, karena kepepet, karena kewajiban, karena gak enak dilihat orang. Saudara. Tapi kalau orang mengasihi pasti memberi. Pasti apa yang bisa diberikan untuk orang tersebut ketika dia bermasalah. Hukum dalam memberi ini sangat simpel. Kalau dunia itu kan bilang ya, take and give. Itu dunia. Take dulu, baru bagi. Tapi apa firman Tuhan? Lukas 6:38. Berilah, maka kamu akan diberi. Ngambil dulu atau beri dulu? Beri dulu. Ya, hukum Tuhan itu luar biasa. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, dalam hukum surga, saudara dan saya warga negara kerajaan surga, beri. Asal dia berubah, asal dia baik. Aku 100 kali lebih baik dari dia. Gak pernah ngalamin kebaikan. Sebab kita menuntut orang itu baik dulu. Beri dulu. Firman yang lain katakan, apa yang pengen orang lain perbuat ke kamu, sekarang kamu perbuat dulu ke orang itu. Ya, sama. Berpadangan dengan hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai di dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara mengharapkan perubahan, saudara mengharapkan dikasih, saudara mengharapkan hal-hal yang baik. Lakukan hal yang baik dan kau akan menerimanya. Tidak bisa menuntut dulu. Berapa banyak di antara kita ini ngotot, ya. Pokoknya asal dia baik, asal dia berubah dulu, gua pasti berubah. Firman Tuhan tidak mengajar demikian. Kita yang harus mulai. Kalau kita mau menuai yang baik kembali kepada kita.
Ayat 8 dari Galatia 6. Barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, menabur dalam roh, bukan daging, bukan emosi, bukan, ya, ingat. Dan satu ayat lagi, hukum Tuhan dalam memberi. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Saudara, nabur sedikit, nuai sedikit. Lah kalau orang dunia ini kan nabur sedikit tapi cuannya mau banyak, kan begitu. Kalau bisa modal semurah mungkin, ya kan. Standar bikin bakso biasanya, ya, bumbunya ini makin laris dikurangi, ya. Sehingga kuahnya makin lama. Dulu kuahnya itu, wah, kalau makan, ya, kuah bakso yang enak itu kalau sudah habis baksonya, itu kuahnya pun diserutup sampai habis, sampai mangkoknya licin, sampai abangnya bilang, ya udah nggak perlu cuci, pakai lagi untuk jualin orang lain. Itu ya, saking enaknya, setetes pun kuahnya nggak disisakan. Kalau saudara Kristen yang, ya, baik, kehidupanmu itu tidak ingin dilewatkan orang. Orang pengen enjoy every step of your character. Setiap karakter ingin dinikmati, karena karakter Kristus yang mengalir dari hidup kita. Giving help. Hari-hari ini kita perlu giving help banyak. Tadi saya katakan bukan materi, ya. Kalau bilang materi nanti banyak excuse. Oh, saya belum cukup, ya. Tapi kalau kita tahu bahwa memberi itu tidak materi, begitu banyak hal bisa diberi. Kita bisa memberi dukungan doa, kita bisa memberi nasihat, kita bisa memberi tenaga, kita bisa memberi waktu, termasuk kita memberi kuping. Banyak orang nggak bisa memberi kuping loh. Saya berapa kali ketemu ngomong sama orang yang saya nggak punya waktu untuk interupsi omongan dia. Nggak keluar, saya nggak respon. Habis itu iya, Tuhan berkati pergi. Jadi rasanya ini saya terima begitu banyak. Mending kalau hal-hal baik yang diucapkan, kata-kata berkat, ya. Banyakan kalau orang merepet itu yang diucapkan apa? Yunek bahasa Inggrisnya. Unek. Kalau di bahasa Inggris kan yunek, ya kan? Orang kalau merepet nggak berhenti itu pasti unek, karena udah terprogram di sini, siap untuk disalurkan kemana-mana. Saudara, kalau bicara baik nggak banyak loh pujian. Kadang-kadang orang mau muji itu kan kehabisan kata-kata. Tapi kalau unek itu banyak panjang. Saudara, beli kuping. Banyak orang nggak mau beli kuping. Tentunya kita tahu kalau untuk sampah unek-unek ngapain kuping kita dikotori. Ya, kotor di sini lama-lama masuk sini loh. Ya, percuma. Memberikan kuping nggak gampang. Kita lihat ya, bagaimana memberi nasihat, memberi itu. Kadang-kadang nasihat itu bukan menjadi apa ya, penguat atau pembimbing kerohanian kita, tapi menjadi pembimbang kerohanian kita. Gara-gara nasihat kita jadi tambah muruk, tambah pusing, tambah itu. Ya. Contohnya Ayub aja, ya. 4 sahabatnya datang. Hampir semua kasih nasihat terlalu banyak, yang ujung-ujungnya udah bener deh. Yuk. Kalau Tuhan begini pasti kamu ini ada salahnya. Udah ngaku, yuk ngaku. Sujud ngaku. Saudara, hanya Elihu yang paling muda justru dia yang bilang, ya, memberikan support. Memberikan support secara rohani. Karena itu kalau mau kasih nasihat, minta wisdom sama Tuhan. Aku terbeban untuk menasihati dia. Aku tahu dia punya masalah, tapi minta hikmat Allah supaya bukan kepandaian berkata-kata kita, bukan, ya, hikmat manusia yang terbatas, tapi hikmat dari kerajaan surga yang mengalir dari nasihat kita. Dan setiap orang yang nasihatnya, ya, mengandalkan tuntunan Roh Kudus pasti Bible based, tidak yang aneh-aneh, ya. Nasihat-nasihat itu akan menguatkan iman, ya. Ayub saking buatnya sampai dia bilang kamu itu
sahabat sialan, ya. Ayub aja sampai bisa ngomel, ya. Giving self yang pertama, giving help, semua kita bisa lakukan itu, tinggal mau atau nggak mau. Karena untuk giving self, your decision. Tuhan nggak bisa maksa. Giving help, also your decision. Keputusanmu. Aku belum mampu. Kalau mau, Tuhan akan berikan kemampuan. Ada amin, saudara. Niat maunya itu yang penting. Berapa banyak orang-orang yang memberikan dirinya asal mau, Tuhan akan perlengkapi, Tuhan equipping. Saya pernah ceritakan bagaimana saya ini 11 tahun, 11 tahun pelayanannya di gereja itu menyingeri. Saudara tahu, backing vokal, nyanyi. Orang kalau pelayanan menjadi singers, goalnya one day pasti menjadi worship leader. Saya tuh 11 tahun menyingeri terus. Singer terus. Nah, singer itu kan paling aman toh. Suara fals juga gak ketahuan gitu kan. Kan biasanya singer itu mic-nya sayup-sayup tak sampai gitu ya. Tapi di sini enggak. Singer di sini hebat. Franz, Arthur, Fasya, powerful. Ya. Luar biasa. Sayup saya tak sampai. Menyingeri enggak pernah. Saya enggak pernah. Kenapa? Enggak mungkin lah aku jadi worship leader. Kenapa? Saya itu bukan orang yang pede, saudara. Kalau hari ini saya bisa bicara di sini khotbah lemes gini, itu Tuhan. Tuhan 100%. Saya nggak berani. Saya dulu awal-awal kalau pergi kondangan, istri saya nggak pergi, aku nggak jadi. Kenapa? Saya masuk ke ruangan pesta, itu kegeeran. Rasanya suara lihat kasarnya. Saya nunduk kayak utangnya 3 miliar gitu. Saudara, nggak berani. Hari ini ada di tempat ini bisa menyampaikan kebenaran firman bukan kuat, bukan karena tapi karena Roh Allah. Kenapa Roh Allah berjalan dalam hidup saya? Karena saya mau. Saya mau. Bukan saya mampu. Allah berikan kemampuan. Motivasinya dulu duniawi sekali. Singers itu kan nggak boleh pakai jas zaman dulu, ya tuh. WL itu kan pakai jas, pengkhotbah lebih jasnya biru, kuning, merah, lah gaduh-gaduh. Aku udah pengen sekali-kali pakai jas toh. Motivasinya enggak, tapi akhirnya saya bilang Tuhan, ini aku mau. Ya, ketika kita mau, Tuhan berikan kemampuan. Jadi di sini nggak ada yang bilang aku nggak bisa. Oh ada, semua bisa. Asal kamu mau, Tuhan akan tunjukkan dan Tuhan akan ikut kita. Tuhan akan train kita, akan latih kita untuk kita mampu. Ya. Saudara ingat, ketika kau giving help, secara nggak langsung kita itu sarana penginjilan. Matius 5 ayat 16 katakan demikian. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ada satu pepatah bahasa Inggris katakan action speak louder than words. Perbuatan kita berbicara lebih daripada kata-kata kita. Ketika kita melakukan perbuatan baik, giving help to others, ya, orang bisa lihat perbuatan yang baik. Dia pengen tahu siapa yang orang ini kok bisa baiknya kayak gini. Ya. Dia mencari, dia mendapat, dia ketemu Yesus, dia diselamatkan bagi kerajaan surga. Yang ketiga, giving self, giving help. Yang ketiga, yang jadi pergumulan orang percaya nih, apa yang susah? Giving apa? Susah untuk beri apa? Giving self bisa ya? Amin. Amin. Giving help bisa pasti, ya kan? Dipercaya banyak untuk menjadi berkah. Blessed to be a blessing. Yang ketiga, yang sulit sekali kita berikan apa? Ya? Giving forgiveness. Itu sulit loh. Tidak peduli Kristen pangkat 17, sulit untuk ngampuni. Masa Kristen ada pangkatnya ya? Giving forgiveness. Belajar ya dari Yesus lagi. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini Yesus ngomong di mana?
Disalib setelah sebelumnya ditusuk, diemer-emer, disiksa, bisa ngomong ampuni. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini contoh yang paling luar biasa untuk giving forgiveness. Tidak gampang, tapi Yesus bisa. Hanya Yesus Tuhan kok. Yesus 100% manusia loh waktu dia didera. Yesus 100% darah dan daging waktu dia dipecut, waktu dikasih manusia duri, waktu ditusuk lambungnya, waktu dipaku di kayu salib, dia mengerang. Jeritnya sama seperti saudara sama saya kalau disuntik jarumnya kegedean. Ada yang takut disuntik? Ya. Kalau takut disuntik itu mesti ingat Yesus. Itu paku loh. Ini jarum kecil kok. Itu paku, ini jarum kecil. Siapa yang kalau disuntik tidak berani lihat? Saya selalu kalau disuntik lihat jarumnya, supaya saya tahu kapan itu maceles. Kalau enggak kan kita kaget. Lihat prosesinya. Oh ternyata cuma gitu. Rasanya cuma seperapat detik loh, maces gitu, habis itu kan nggak terasa apa-apa. Saudara, Yesus katakan di kayu salib. Ingat, Yesus dalam kapasitas 100% manusia waktu dia disalibkan, waktu dia mengalami penderitaan. Dari mana kekuatan manusia Yesus untuk menanggungnya? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Saudara, kalau saudara mampu menanggung hal-hal yang sulit dalam hidupmu, that's not your power and strength. 100% Dia. Kolose 1 ayat 11. Kita diingatkan kekuatan kita untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar adalah hanya oleh kekuatan kuasa kemuliaan-Nya. Saudara, hanya kekuatan kuasa kemuliaan-Nya. Giving forgiveness tadi saya katakan susah ya. Orang Kristen pun bilang giving forgiveness 4S apa? Sangat sulit, susah sekali. 4S susah banget pokoknya ya. Padahal di dalam bahasa Yunani kata forgiveness itu digunakan kata apiemi. Forgive atau ampuni. Saya baca terjemahannya apa? Apiemi. To cast out, menyuruh pergi. To release, untuk melepaskan. To leave, meninggalkan. To erase, untuk menghapus. To forget, untuk melupakan. Apa yang harus dilepaskan, ditinggalkan, dihapus? Apapun yang membuat engkau tidak bisa mengampuni, apapun yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera dan sukacita, apapun yang membuat engkau sakit hati dan dendam, mungkin kelakuan orang lain, mungkin perlakuan lingkungan, apapun ya, yang membuat engkau dikuasai oleh anger, kemarahan, hatred, kebencian, sakit hati, pahit hati, dendam. Padahal saat kita bisa giving forgiveness, kita sudah sering dengar khotbah tentang ini. When you giving forgiveness, kita dibebaskan dari apa? Rasa tidak bisa mengampuni. Saudara, orang paling nggak enak itu punya rasa nggak bisa mengampuni. Nggak enak sama sekali. Lagi happy tadi, oh happy ya happy ye. Lihat mukanya langsung mules gitu. Itu yang ngecek dulu. Itu yang ngambil pacarku. Dasar tukang jambret loh. Saudara, lepaskan. Sebab saat kita melepaskan, kita ya, Amsal 4:23, supaya hati kita ini terjaga. Ingat loh, sedikit apapun rasa benci, rasa tidak bisa ngampuni, itu hati kita tidak terjaga. Ibrani katakan, tanpa kekudusan setiap orang tidak bisa melihat Tuhan. Hati yang tidak terjaga pasti tidak kudus. Nggak gampang, memang nggak gampang, ngerti ya. Tapi saat kita mampu berkemenangan, hati kita terjaga, tidak tercemari, 3 poin yang pasti kita terima. Yang pertama, doamu akan powerful. Yakobus 5 ayat 16 katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa orang benar, right attitude, sikap hatinya benar, baru powerful. Yang kedua, ketika engkau mampu mengampuni,
Kita membuka pintu untuk penggenapan janji Allah masuk dalam kekekalan. Markus 11 ayat 26. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, kita nyimpen yang paling dalam, nyelempit, susah dicari, tapi rasa tidak bisa mengampuni. Tuhan lihat, karena Tuhan tidak lihat apa yang dilihat mata, tapi yang di dalam. Kita tidak bisa diampuni. Saat kita mengampuni, kita menikmati lagi kehidupan full peace and joy. Saudara, saya yakin di kita banyak yang punya pengalaman pribadi, punya struggle, punya pergumulan untuk sulit mengampuni. Tapi ketika dia mampu mengampuni, itu rasanya maklum, ada beban yang hilang. Ketemu mau jungkir balik sudah nggak ngefek ke kita. Dulu bolo-bolo jungkir balik, lihat bayangannya aja kita sudah emosi. Sekarang dia jungkir balik, kelakuan tidak berubah, kata-katanya tetap kasar pada kita, nggak ngefek. Kita bisa ketawa, kita bisa doakan, ampunilah dia, nggak tahu apa yang dia perbuat, sama seperti Yesus. Ada amin, saudara? Giving forgiveness. Ingat, saudara, kenapa orang-orang sulit untuk ngampuni? Karena kita entertain jiwa kita. Jiwa itu apa sih? Jiwa itu perasaan, pikiran, kehendak kita. Kalau kita mau enak untuk perasaanku, feelingku, ya kita nggak ngampuni. Aku masih mau, aku masih nggak bales saja, itu kan sudah jamin kok. Tapi aku nggak ngampuni. Pokoknya sudah nggak ada urusan sama dia. Putus segala hubungan. Pokoknya tidak pernah ketemu lagi, aku ketemu seperti tidak ada eksistensinya. Saudara, itu kan pengampunan? Enggak. Engkau sedang menghukum dirimu sendiri loh. Engkau struggle terus dengan rasa nggak suka ini. Nggak mungkin kita bisa nyanyi happy ya hehehe. Oh, nggak bisa. Happy ya iya. Lihat dia duduk di pojok sana. Nggak bisa, nggak sempurna, nggak total. Jangan kasih entertain pada jiwa. Pergumulan saudara dan saya sebagai manusia mau lahir baru penuh Roh Kudus, pergumulannya itu tetap bukan di rohnya, tapi di jiwanya. Pikiran, perasaan, kehendak yang biasa disebut hati. Pikiran kita, keinginan-keinginan kita, itu yang berkembang. Jangan kasih space untuk iblis itu ngerjain kita di area jiwa. Struggle setiap orang percaya ya di jiwanya itu. Nah, selama kita nggak kasih space untuk iblis bekerja, dia nggak bisa kerja. Tapi kalau kita kasih space ya habis deh. Kita dikocok terus. Ya. Di Wahyu 12 katakan roh kegeraman akan disuntikkan. Ya. Saya ingat Bu Mira itu pakai istilah bagus dulu. Diinfus, ya, Roh Kudus diinfus dalam hidup orang percaya. Sama iblis juga menginfus roh kegeraman dalam hidup kita, supaya roh kegeraman itu meskipun kita sumpet mungkin di mana ya, di belakang ginjal atau mana, tapi tetap ganggu, saudara. Ganggu. Beresin. Jangan biarkan hati kita dikotori. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saudara, kasih sudah. Tuhan, ini ganjelanku yang paling sulit. Yang ngerjain ini iperku, anak emas mertuaku. Jadi aku sekeluarga ini aku mantu yang tersia-sia dan teraniaya. Tapi tak berikan di hadapan Tuhan. Tuhan yang beri kekuatan kok.
Ada amin, saudara. Belajar, tapi kita ya kan dengar firman sering sekali soal ampuni, ampuni, mengampuni lebih sungguh, nyanyinya mantap. Tapi kalau nggak dipraktekkan, ya cuma kamu yang mengampuni, tapi nggak ada action. Bocai, kita tetap panas, kita tetap fragile, kita tetap kehilangan damai sejahtera, kita tetap ya. Orang kalau nggak bisa ngampuni, itu pasti kepo, itu sudah pasti. Pasti pengen lihat apa yang terjadi dalam orang yang nggak bisa diampuni, ya atau enggak? Ya. That's pasti. Kristen nggak Kristen podo. Ya. Podo ini sama maaf. Ya, pasti. Kita pasti pengen lihat perkembangannya gimana. Kita tak serahkan sama Tuhan, ayo Tuhan, gebuk. Nggak ada. Orang yang mengampuni tidak mengharapkan Tuhan menghajar musuhnya. Ya, dikatakan kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, kamu juga lakukan demikian. Tapi kalau engkau berdoa untuk orang yang menganiaya kamu, itu yang disebut anak-anak Allah. Amin, saudara. Anak Allah disini tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ingat ya, kalau kita kasih space untuk iblis itu manipulatif, iblis itu pendusta. Iblis itu selalu bisa create banyak hal untuk kita itu tidak bisa lepaskan pengampunan. Kita tahu ketika Petrus bertanya tentang pengampunan, ya, Matius 18 ayat 21-22, ya, Petrus tanya, Tuhan, aku berapa kali harus ngampuni saudaraku? 7 kali oke ya? Oke toh? Camik dong. Orang biasanya 3 kali aja sudah keempat. 1 kali ampuni, 2 kali ampuni, 3 kali ampuni, 4 kali gua plok. Untuk just soft warning kok digaplok. Tapi katakan apa? 70 kali 7 kali, artinya unlimited. Kenapa dikatakan demikian? Karena tiap hari kita terima unlimited forgiveness dari Tuhan. Ada amin, saudara? Berapa dari kita yang nyadar kalau mau dihitung berapa kali dalam sehari waktu perlu forgiveness dari Tuhan? This unconditional love yang memampukan kita diampuni. Karena itu belajar. Ya. Tuhan sudah memberikan pengampunan yang tidak terbatas. Lukas 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Tidak peduli menyesal bumpe, menyesalnya cuma di bibir aja, ampuni aja. Bagian kita cuma mengampuni karena dia minta diampuni. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudara, ini orang Kristen tobat kumat. Sebentar nyesel, ya. Ini banyak kejadian dong, ya. Suami-suami yang emosi, yang tempernya tidak terkendali, kan banyak yang begitu, ya. Hari ini, wah, plak, wah, malamnya nyesel, nangis di bawah dasar istrinya. Tapi 3 hari kemudian kumat lagi, plak. Tapi saya Tuhan katakan apa? Lah Pak, hanya 3 hari sekali gua dikaploknya, jauh gigiku habis. Ya enggak, firman Tuhan katakan kalau KDRT kamu berhak untuk menyingkir. Tapi tidak langsung kursus jujutsu, taekwondo, ya. Lupa apa tak pelintir tanganmu, enggak demikian, ya. Oke. Kita tahu di Alkitab juga ada jelas orang yang tidak bisa mengampuni. Bagaimana seorang yang mempunyai hutang kepada raja gede banget, tapi dia juga mempunyai piutang pada orang tidak seberapa. Diampuni raja, dia tidak bisa mengampuni pada orang yang berhutang pada dia tidak seberapa. Hasilnya binasa. Ayat 34 dari Matius 18. Maka marahlah tuannya itu, dan ia menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara, ingat, mengampuni itu bukan kata-katanya yang indah, tapi yang keluar dari sini aja, ya. Kita ngampuni mungkin kita tidak bisa, ya.
Oh iya, tak ampuni ya, Tuhan berkati, Tuhan pagari kamu ya. Enggak. Tapi yang penting keluar dari sini. Saya mengampuni. That's it. Cukup. Ya, enggak perlu berbunga-bunga. Ingat, Tuhan itu lihat apa yang di dalam hati. Belajar cara Tuhan mengampuni kita dari Matius 18 ayat 17 tadi, ayat 27, ya, giving forgiveness always based on His compassion. Saudara nggak mampu mengampuni orang yang bersalah pada kita kalau tidak karena belas kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Giving forgiveness means forgive and forget. Orang yang ampuni itu tidak diingat-ingat terus. Kalau diingat-ingat itu masih ada akses untuk iblis menggocok. Diingatkan lagi, ya udah sekian lama bisa digocok lagi. Saudara ingat satu hal yang ya, kita nggak bisa ngasih apa yang kita nggak punya. Kalau mau berkata punya Kristus dalam dirimu, God is love, berarti His unconditional love ada dalam diri kita. Kalau kita nggak mampu ngampuni, pertanyaannya, betulkah Kristus ada dalam dirimu? Karena kasihnya yang tidak terbatas tidak ada dalam dirimu. You cannot give what you don't have. Kamu nggak bisa ngasih apa yang kamu nggak punya. Kalau kamu yakin percaya bahwa kasih Kristus ada dalam dirimu dan Kristus adalah kasih, sudah pasti pengampunan kita mampu berikan. Karena Kristus yang bekerja, bukan diriku lagi. Hidupku bukan aku lagi, tapi yang Kristus yang hidup di dalamku. Aku tidak mampu mengampuni, tapi Kristus yang berdaulat dalam diriku yang memampukan aku untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bahkan paling menyakiti aku. Saudara, pagi hari ini 3 poin saya sampaikan. Giving self, mulai dengan giving self, memberikan diri. Giving help, supaya horizontal juga bisa lihat. Dan giving forgiveness. Ya, saya tahu tidak gampang, tapi itu yang jadi goal yang terus banyak kali diingatkan dalam khotbah-khotbah minggu. Karena tanpa mengampuni kita nggak memperoleh pengampunan Bapa. Ya, kan doa Bapa kami jelas. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Seringkali kita orang percaya, ampunilah kami. Yang ini ya, nggak mau memperkatakan karena masih ada ganjelan. Kalau kita mau bisa doa Bapak kami dengan lantang dan yakin dan percaya karena kita sudah menjadi pelakunya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Luar biasa. Ada amin, saudara. 3 poin disampaikan. Ya. Ingat, power of giving will lead you to walk in victory. Ketika kau berjalan, ya, dengan kuasa memberi diri, memberi help, pertolongan, memberi pengampunan, engkau akan berjalan dengan kemenangan. Engkau akan berjalan dengan kemenangan. Dan kemenangannya bukan kuat gagahmu, tapi karena Kristus yang berdaulat dalam diri. Ada amin, saudara. Pagi hari ini kita akan segera masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan. Sekali lagi yuk beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita percaya ada pesan-pesan khusus, pesan-pesan yang kuat sekali mengingatkan kita agar kita terus hidup di dalam kasih Kristus, hidup di dalam hadirat Allah, melekat, mendekat, intim bersama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat hari ini, kesempatan saat ini. Kau Allah yang baik Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Lebih sungguh lagi katakan, saat ku menyembahmu,
sudah bangkit berdiri ya. Naikkan pujian ini katakan, oh, saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Oh, saat memujimu, Kau berada di atas. Sekali lagi katakan, saat ku menyembahmu, Jesus, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Boleh pribadi lepas pribadi minta ampun di hadapan Tuhan. Bilang apa yang mungkin hari-hari ini yang saudara lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Minta ampun saat ini. Sembah Dia saudara. Oh Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sarabaya takaya, kirabaya sharkarabaya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami siap saat ini untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapkan roti di tangan kananmu. Buka perlahan saja Bapak Ibu saudara. Silakan. Bila sudah terbuka boleh angkat tangan, angkat tinggi-tinggi di tangan kananmu saudaraku. Arahkan hatimu kepada kebaikan dan kasih Tuhan. Tundukkan kepalamu saat ini saudara. Oh Jesus, pengorbanannya sempurna buat kita saudaraku. Tubuhnya terkoyak-koyak, menanggung kesakitan, menahan kesakitan yang luar biasa. Hanya untuk kita saudaraku, agar kita semua diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Siapakah kami ya Tuhan sebelum kami mengenal Tuhan? Sebelum kami hidup intim bersama Tuhan, kami masih hidup dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Harusnya kami mati, tapi Tuhan yang mati gantikan kami, sehingga kami tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa waktu Tuhan Yesus malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
siapkan cawan di tangan kananmu saudaraku, dan angkat tinggi-tinggi bila sudah selesai dibuka. Oh haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Sebelum kita minum, kita naikkan ucapan syukur kita, saudara. Yuk, pribadi lepas pribadi bilang sama Tuhan, terima kasih buat darahmu, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Kami tahu itu sulit waktu kau lewati segalanya. Bahkan kau menangis di Taman Getsemani, karena kau tahu begitu berat untuk kau lewati. Darahmu yang tercurah di atas kayu salib. Bagi kami semua anak-anakmu, kami ucapkan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Tanpamu kami binasa, tanpa pengorbananmu kami tidak ada apa-apanya. Tapi karena pengorbanan Yesus, darah Yesus menyucikan dan menguduskan kami. Di dalam nama Yesus, mari kita minum dalam nama Yesus. Tundukkan kepala saudara, tetap berdiri saudaraku. Naikkan ucapan syukur saudara, yuk menyembah semua, menyembah. Bilang terima kasih sama Tuhan. Semua menyembah saudara, bersuara. Semuanya bersuara, jangan ada yang berdiam saudaraku. Oh ya Rasul. Mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau hidup kami seperti tanah yang subur. Waktu benih itu ditabur, firman itu ditabur, dia akan bertumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami masuk dan menikmati perjamuan kudus di ibadah raya hari ini. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-karya Allah yang terus dinyatakan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, saat ini juga kami mau berdoa untuk persembahan yang akan kami bawa dan kami berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, umat-umat Tuhan diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Karena janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Berkati persembahan persepuluh, persembahan ucapan syukur dan persembahan lainnya kami bawa di dalam hadirat Tuhan, dan kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita surga yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita setiap umat-umat pilihan Tuhan yang siap untuk memberi. Mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan dan sekaligus kita akan menyaksikan BIC News untuk sepekan minggu ini. Di nama Tuhan, sambil persembahan dijalankan, kami juga menyambut adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini, boleh lambaikan tangan. Yang baru pertama kali, puji nama Tuhan, selamat datang kakak. Selamat bersama-sama beribadah tempat ini. Kalau kakak belum memiliki tempat ibadah yang tetap untuk minggu-minggu ke depan, bisa bersama-sama dengan kami beribadah tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Hong Kong, salah satu negara maju di dunia dengan perekonomian paling kuat yang mengalami keterpurukan di masa pandemi COVID, kini perlahan mulai bangkit kembali. Pengalaman yang dialami beberapa tahun terakhir ini, yaitu gelombang demonstrasi terhadap pemerintah disusul pandemi, kiranya membawa Hong Kong semakin berharap kepada kuasa Tuhan dan mengenal Tuhan yang benar dan mengakui kebesarannya. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong bersatu melakukan amanat agung. Lawatan Roh Kudus melanda Hong Kong membawa pertobatan dan kebangkitan rohani di sana. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Tuhan akan mencurahkan rohnya pada hari-hari ini. Kemuliaan Tuhan turun atas Hong Kong. Amin. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu, jemaat sama-sama bangkit berdiri. Kita berkatakan shalom 3 kali untuk bangsa Hong Kong. 2, 3. Shalom Hong Kong, shalom Hong Kong, shalom Hong Kong. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan buat kota ini Bapa, di mana kami boleh tinggal di tempat ini. Kami percaya Engkau terus berkarya atas kota ini Tuhan. Keselamatan-Mu terjadi atas kota ini di dalam nama Yesus. Karena Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti akan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus serahkan Tuhan kota Hong Kong ini hanya ke tangan kuasa-Mu, dari pemerintahannya bahkan rakyatnya Tuhan. Kami percayakan semuanya hanya ke tangan kuasa-Mu. Biar hanya kehendak-Mu saja yang boleh terjadi kota ini Tuhan. Dan kami percaya dengan iman suatu saat nanti Tuhan, panji-panji kemenangan, panji-panji keselamatan akan berkibar di bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Demikian juga untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya dengan iman Kau Allah terus yang berkarya atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kuasa-Mu nyata, Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau terus memberikan karunia-karunia buat bangsa kami Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang terjadi bangsa kami, Engkau Allah yang terus menyelesaikannya Bapa. Bahkan Engkau Allah